Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alwi Ulumuddin, Nur Anwar, Ahmad Farid Hanafiyah. Di sini kami akan membahas sebuah teori belajar yaitu taksonomi Bloom untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori-teori belajar PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Teddy Sutandi MPD. Berikut ini penjelasannya. Cekidot. Yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif ini adalah domain yang berisi tentang perilaku-perilaku intelektual. Nah, domain kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan di sini lebih ke mengingat ataupun menghafal. Nah, yang kedua ada pemahaman. Jadi pemahaman ini lebih ke menginterpretasikan. Nah, yang ketiga ada aplikasi, yaitu menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya ada analisis. Analisis ini yang menunjukkan suatu ataupun menjabarkan suatu konsep. Nah, yang selanjutnya lagi ada sintesis. Nah, sintesis ini menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. Dan terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini yaitu membandingkan nilai-nilai ataupun ide ataupun metode ataupun gagasan dan lain sebagainya. Psikomotor domain yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan tentang aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Selanjutnya yaitu poin-poin di dalam psikomotor domain ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu peniruan atau imitation, adalah mengamati perilaku dan pola setelah orang lain, yaitu kinerja mungkin kualitas rendah. Lalu yang kedua, penggunaan atau manipulation, adalah mampu melakukan tindakan tertentu dengan mengikuti instruksi dan berlatih. Lalu yang ketiga yaitu ketepatan atau precision, adalah mengulangi pengalaman serupa agar menuju perubahan yang ke arah yang lebih baik. Lalu yang keempat yaitu perangkaian atau articulation, adalah koordinasi serangkaian tindakan mencapai keselarasan dan konsistensi internal. Lalu yang terakhir yaitu naturalisasi atau naturalization, itu setelah kinerja tingkat tinggi menjadi alami tanpa perlu berpikir banyak tentang hal itu. Sekian. Baiklah, nomor 3 adalah affective domain, atau kita menyebutnya domain afektif atau ranah afektif. Domain ini adalah sebuah domain yang berisi tentang perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyusunan diri. Domain afektif ini terdiri menjadi beberapa kategori yang bisa berupa tingkatan atau hierarkis, dari mulai kategori yang paling rendah sampai kategori yang paling kompleks. Untuk kategori pertama yaitu pengenalan. Maksudnya di sini adalah ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. Yang kedua, merespon. Maksudnya aktif dalam berpartisipasi. Untuk yang ketiga, menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai tertentu. Untuk yang keempat yaitu pengorganisasian, maksudnya menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya. Dan domain yang terakhir atau kategori yang terakhir yaitu pengamalan, maksudnya menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.